Antara masalah utama kenapa orang kurang berjaya menyimpan di tuan-puan, sebab tidak konsisten. Kita bagi contoh macam inilah. Kalaulah kita pergi gym kan, kita ambil masa 24 jam, satu hari kita di gym masa tu. Oke, kita berhabis full day, one day 24 jam. Lepas tu, 1 bulan lepas tu tidak lagi kita pergi gym. Oke, bandingkan dengan orang yang pergi gym setiap hari ataupun mungkin 5 kali seminggu, tapi dia pergi mungkin 30 menit saja. Bayangkan, siapa akan lagi berjaya? Adakah orang yang pergi 24 jam tu satu hari full dan tidak pergi lagi? Ataupun orang yang konsisten pergi 5 kali sehari 30 menit saja setiap session dia. Oke, jadi ini konsistensi yang ramai orang tidak buat. Jadi untuk kita konsisten nih tuan-puan, kita perlu set berapa yang kita mau simpan setiap bulan. Betul atau tidak? Kalau kita tidak set, macam mana kita mau konsisten? Oke, jadi macam mana kita mau set ialah macam nih. Jadi benda pertama yang kita perlu buat untuk konsisten ialah kita perlu tahu lah kan berapa yang kita mau simpan setiap bulan. Jadi sebagai contoh kita ambil orang yang bergaji 2.800 nih tuan-puan. Oke, formula penting untuk konsisten tuan-puan yang Anda perlu ingat ialah setelah kamu dapat gaji, apa yang kamu perlu buat ialah kamu simpan dahulu barulah kamu belanja. Oke, ramai orang termasuk saya sebelum ini ialah saya buat dapat gaji saya belanja dahulu barulah saya simpan. Oke, kenapa kita tidak mau buat seperti itu? Sebab bila kita belanja dulu baru kita simpan, maksud dia tuan-puan kita hanya simpan bila ada lebih. Jadi kita tidak setkan tuan-puan, kita tidak tahu berapa yang kita mau simpan dahulu barulah kita belanja tuan-puan. Jadi benda first yang kamu perlu buat ialah konsisten. Dapat gaji, simpan dahulu barulah belanja. Oke, berapa yang kita mau simpan tuan-puan? Mungkin ada yang masih terfikir-fikir. Oke, berapa yang saya perlu simpan? Oke, jadi kita ambil contoh ini orang gaji 2.800. Kita simpan 10 hingga 30% daripada gaji kita. Ini pakar keuangan yang sarankan. 10 hingga 30% untuk rakyat Malaysia lah. Kalau kamu dapat simpan 30% sangat baik. Tapi kalau kamu hanya mampu simpan 10%, tidak apa. Tuan-puan, sebab apa? Jumlah pertama tu tidaklah penting sangat. Yang penting kamu bermula. Jadi kalau kita ambil contoh, kita ambil paling minimum 10% daripada gaji kita simpanlah 280. Jadi setelah kita dapat gaji, kita simpan 280. Dan selebihnya tuan-puan, kita boleh terus belanja. Belanja apa sahaja yang Anda mau. Oke? Itu daripada diri Anda sendiri. Kamu mau belanja apa, saya tidak akan kacau tuan-puan. Oke? Jadi benda first yang Anda perlu ingat tuan-puan, gaji simpan dahulu barulah kamu belanja, supaya kamu akan sentiasa ingat belanja apa yang lebih, bukannya simpan apa yang lebih. Jadi next tuan-puan, ini cara kita mau konsisten simpan. Tapi satu lagi masalah tentang konsisten nih tuan-puan, orang selalu simpan tapi konsisten juga keluarkan. Jadi kita mau satu simpanan yang kalis bocor. Jadi macam mana kita mau simpan? Satu cara yang saya akan kongsikan kepada kamu ini tuan-puan ialah dengan cara menyimpan emas. Ini masalah-masalah kenapa orang asyik bocor simpanan, yaitu mereka sentiasa ingat berapa duit yang mereka ada. Bayangkan bila kita teringat-ingat duit kita tuh tuan-puan, contohlah kita simpan, sampai sudah 500, sampai sudah 2.000, sampai sudah 5.000, tiba-tiba otak kamu akan cepat terfikir, apa yang saya boleh belanja dengan duit ini, apa yang saya boleh beli dengan duit ini. Jadi itu sebenarnya satu masalah kenapa orang asyik bocor simpanan. Jadi cara untuk kita elakkan nih tuan-puan ialah kita simpan dalam bentuk emas. Dan bila kita simpan dalam bentuk emas nih tuan-puan, kita akan nampak dia. Tengok dalam akaun ini kita akan nampak dia dalam bentuk gram emas. Bayangkan kalau kita mula menyimpan di sini dan kita tengok, saya sudah ada simpanan 5 gram. Saya sudah ada simpanan 1 gram. Saya ada simpanan 10 gram. Kita sekarang nih sedang bermain dengan psikologi nih tuan-puan. Oke, bila kita nampak gram emas kita tuh tuan-puan, kita tidak akan terfikir apa yang saya mau beli, apa yang saya mau belanja, tapi kita akan berfikir, saya mau tambah lagi simpanan saya. Masih sedikit nih gram emas saya mau tambah lagi gram emas saya. Oke, jadi ini satu mindset, satu psikologi, cara untuk kita putarkan otak kita itu daripada mau belanja kepada mau menyimpan untuk elakkan
kebocoran simpanan. Bayangkan kita sudah plan mau simpan 100 setiap bulan. Sepatutnya hujung tahun kita boleh dapat 1.200. Tapi apa yang terjadi tuan-puan? Mungkin kita simpan belanja. Simpan belanja. Hujung tahun tuh tuan-puan, apa yang kita nampak? Tidak ada pun 1.200 itu. Jadi cara untuk kita simpan, cara untuk kita konsisten simpan dan elakkan bocor simpanan di tuan-puan ialah kita simpan dalam bentuk gram emas. Seterusnya tuan-puan, kalau Anda sudah setkan berapa yang Anda mau simpan, 280 contoh tadi, kita mau simpan. Oke, setkan dalam otak kita mau simpan setiap bulan. Tapi satu cara untuk lebih konsisten, untuk lebih berjaya, untuk paksa diri kamu tuan-puan untuk berjaya capai simpanan kamu itu ialah kita setkan dia auto debit. Jadi dengan cara ini tuan-puan, kita tidak perlu rely ataupun berharap pada motivasi kita sendiri saja, tapi ada sistem yang akan bantu kita menyimpan setiap bulan. Bayangkan, kalau kamu selalu berharap pada motivasi, pada disiplin Anda sendiri tuan-puan, bulan nih mungkin Anda semangat. Bila nampak video nih kan, kamu semangat. Oh, saya mau simpan 280. Bulan depan bila sudah lupa tentang video ini, kamu tidak lagi terpikir, oh mau simpan. Oke, jadi kita tidak sentiasa ada disiplin ataupun motivasi untuk menyimpan. Tapi kalau kita betul-betul mau berjaya, capai, konsisten simpan tuh tuan-puan, kita perlu ada sistem. Jadi dengan sistem auto debit itu tuan-puan, Anda akan lagi berjaya. Ini baru satu perkongsian yang dapat bantu Anda untuk capai matlamat dan target keuangan Anda, yaitu tentang konsisten. Ada banyak lagi benda-benda yang Anda mungkin dapat belajar daripada saya. Jadi jangan lupa untuk subscribe, follow saya supaya Anda boleh dapatkan perkongsian-perkongsian ini secara percuma sahaja. Sebab apa yang saya percaya ialah bukan emas yang buat kita kaya, tapi ilmu.